Nah, bisa terlihat ya guys, 750 volt DC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di minggu kali ini saya mau membongkar inverter Sunpro 220 watt yang minggu lalu sudah saya review ya. Buat penonton yang baru silahkan nonton dulu untuk spesifikasi sama pengetesannya. Untuk di minggu ini saya akan bongkar, cuma melihat dalamnya saya penasaran. Di minggu kemarin kan ini mati gara-gara output AC-nya short. Itu ternyata tidak mati ya, inverternya tidak rusak, mungkin ada proteknya. Tapi pas di video review itu, pas saya lepas koneksi inputnya, saya hubungkan lagi, dia tidak mau menyala. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Besoknya itu baru saya tes lagi karena saya nggak berani langsung tes ya. Itu sebenarnya mau saya benerin, mau saya bongkar. Nah ternyata itu sudah bisa nyala ya. Pas saya tes itu sebelum saya bongkar ternyata bisa nyala. Saya nggak tahu penyebabnya apa kok bisa nyala. Oke, langsung aja ini saya mau bongkar ya, penasaran dalamnya kayak apa. Dan nanti saya akan jelaskan seperti dari inputnya nanti masuk ke MOSFET, terus ke IC, ke trafo, ke apalah itu nanti ya. Pokoknya nanti saya jelaskan. Ini adalah inverter high frekuensi ya, beda sama low frekuensi. Nanti akan saya jelaskan juga apa perbedaannya. Didorong ya, oh dorong. Nah tinggal ditarik dari samping. Untuk bodinya ini full aluminium ya, jadi sebagai pendingin juga, makanya ini MOSFET-nya dibaut di box, di casingnya ya. Nanti kalau panas itu satu casing pun ikut panas. Untuk dalamannya ini lumayan simple dan minimalis. Untuk trafonya ini lumayan kecil, memakai 2 MOSFET tegangan rendah dan 4 MOSFET tegangan tinggi. Di sini akan saya jelaskan ya secara singkat aja, dan saya akan bedakan dengan inverter low frekuensi, kalau ini high frekuensi ya. Nah di sini untuk inputnya 12 volt. Ini terlihat nggak ada pengaman seperti sekring ya. Di sini langsung masuk ke kaki trafo dan langsung masuk ke MOSFET. Jadi hati-hati aja jika kutubnya terbalik, nanti bisa merusak MOSFET ini ya. Biasanya langsung short nanti. Nah, di sini akan saya jelaskan ya cara kerja dari inverter ini. Yang pertama, listrik masuk ke sini, kutub positif dan negatif. Untuk yang positifnya langsung masuk CT biasanya. Di sini ya, mana ini kakinya, oh ini dua tengah ini adalah CT, dan kemudian dari kutub negatif itu akan masuk ke kaki MOSFET. Ini memakai tipe K4145. ini adalah MOSFET high drain kayaknya ya, untuk arus yang besar. Di sini terlihat ada seperti mika kain ini, fungsinya agar tidak short ya dua MOSFET ini, karena kakinya nanti ini masuk ke masing-masing kaki trafo di sini. Nah ini ada terlihat jemperan pakai solder ya, agar arus yang mengalir lebih kuat. Dari MOSFET ini yang membangkitkan gelombang adalah IC ini ya guys. Ini adalah IC TL494C. Ini jenis gelombangnya kotak, dan ini adalah IC yang membangkitkan high frekuensi dari 12 volt nanti dirubah menjadi high frekuensi untuk dikonversi menjadi tegangan tinggi dan frekuensi tinggi. Kenapa namanya inverter high frekuensi? Karena di sini adalah frekuensi tinggi ya guys, mungkin sampai 1 kHz lebih.
ratusan kilohertz mungkin ya guys. Kalau salah mohon dikoreksi ya, nanti akan saya pin di kolom komentar. Dari keluaran trafo ini keluaran sekitar 500 volt dengan frekuensi itu antara 100 kHz ke atas. Nanti akan dirubah dengan dioda sini. Ini adalah dioda biasa, tipenya saya kurang tahu ini tipe apa. Berarti jika memakai dioda ini outputnya akan DC. Nah, kenapa kok DC bukannya AC? Karena di sini dari output DC trafo ini kan lewat dioda jadi DC ya guys. Akan dibangkitkan lagi gelombangnya. Nah, ini adalah penentu inverter itu outputnya udah modified sine wave, square wave atau pure sine wave ya guys. Adalah kuncinya di IC yang high frekuensi ini. Kalau di sini pakai IC sama tipenya TL494C, berarti ada kemungkinan ini inverter adalah gelombang kotak ya guys. Kalau dari tipe IC-nya ini gelombang kotak. Kalau misalnya saya salah akan saya koreksi di bawah sini. Nah, di sini juga akan penentu keluarannya frekuensi, gelombang, dan tegangan akan diatur di IC ini ya guys. Kemudian ini adalah 4 mini MOSFET memakai tipe CS3N40 ya guys. Ini adalah MOSFET high frekuensi. Maksudnya high tegangan ya guys. Ini mungkin sekitar tegangan 700 volt ke atas MOSFET-nya ini. Rata-rata 700 volt ke atas. Ini adalah ada 4 MOSFET tanpa heatsink ya guys. Ini kalau dipakai jangka panjang kontinu bahaya kalau beban berat ya, karena nggak tahu panasnya seberapa. Ini nggak dikasih heatsink, jadi agak bahaya. Dari output MOSFET ini langsung masuk ke kabel sini ya guys, langsung ke outputnya AC. Berarti yang membangkitkan gelombang AC adalah si MOSFET-nya ini, dan pengaturan gelombang dan frekuensi yang ngatur adalah IC ini guys ya. Nah, secara simpel seperti itu. Kenapa high frekuensi sering rusak kalau dikasih beban yang berat ya guys, terutama seperti motor listrik yang arus starternya itu tinggi. Karena ini guys ya, tadi sudah saya jelaskan, outputnya AC itu langsung menghantam MOSFET ini ya guys. Beda dengan low frekuensi dari trafo langsung masuk ke beban AC ya guys. Kalau trafo kan MOSFET-nya hanya di tegangan rendah sini. Jadi sebelum masuk menghantam MOSFET, dia menghantam trafo ya guys. Kalau bebannya berat, nanti trafonya dulu yang akan terhantam dan panas. Kalau MOSFET-nya ini akan secara kontinu, kalau bebannya berat nanti lama-lama juga panas karena arus berlebih. Seperti itu penjelasan singkat dan bagaimana cara kerja high frekuensi ya guys. Di sini akan saya persimpel lagi. Dari tegangan DC 12 volt masuk ke rangkaian sini pembangkit gelombang tegangan rendah ya. Nanti akan di switching pakai 2 MOSFET dan masuk ke trafo ini. Nanti keluarannya MOSFET ini adalah high frekuensi, dan keluarannya AC ini adalah tegangan tinggi ya, dengan frekuensi tinggi akan dirubah menjadi DC lagi. Kemudian akan diolah dengan IC TL ini, dan akan dibangkitkan gelombangnya, kemudian frekuensinya dan tegangannya. Yang mengatur semua adalah IC ini. Jadi ada 2 jenis konversi ya. Yang pertama tegangan rendah dari DC ke tegangan tinggi dan frekuensi tinggi, kemudian dirubah lagi menjadi DC ya guys. Akan dibangkitkan lagi, kemudian arusnya langsung masuk ke stop kontak yang di belakang sini. Perbedaannya dengan low frekuensi itu dia nggak ada yang bagian high frekuensi ya guys. Maksudnya nggak ada yang bagian high tegangannya ini MOSFET-nya nggak ada. Jadi rangkaiannya hanya di sini saja, di rangkaian sini masuk ke MOSFET. Nah, kuncinya di low frekuensi itu adalah yang IC pertama ini, yang menyebabkan gelombangnya itu modified sine wave atau sudah sinus ya guys. Ini adalah IC pertamanya. Nanti akan dibangkitkan langsung masuk ke trafo, dan dari trafo langsung ke beban ya.
Mungkin kata-kata saya agak jelimet ya, saya kalau suruh jelasin itu kurang paham ya guys. Dimaksudnya kurang paham itu kurang kurang bisa jelasin, tapi kalau secara hafiah, secara sadar itu saya paham rangkaiannya. Nah, untuk ini, untuk output AC-nya juga nggak ada pengamannya, jadi kalau short ya sudah, ini MOSFET-nya mungkin rusak ya. Untuk kemarin itu saya masih untung, ini masih normal, AC-nya juga masih keluar, dan di sini nggak ada sikringnya. Untuk harga 70.000, ini lumayan compact, wattnya pun lumayan, sudah dapat sekitar setengahnya dari watt ini, dan juga ini minim pengaman ya, proteksi alarm pun nggak ada, ini hanya satu LED Illuminati guys ya, hati-hati. Oke, akan saya uji coba ini tegangan dari trafo ini keluarnya berapa volt ya guys. Oke, menyala ya guys LED-nya. Akan saya coba ukur dengan multitester skala DC di 1000 volt ya guys. Nah, bisa terlihat ya guys, 750 volt DC. Ini adalah keluaran dari trafo yang sudah dirubah dengan dioda ya guys. Nah, tadi saya ukurnya di sini. Ini adalah keluaran DC-nya dari kaki dioda. Itu keluar sekitar 750 volt AC. Sorry, DC ya guys. Nah, dari 750 volt DC akan diolah lagi dengan IC ini ya guys, dan di switching pakai MOSFET kecil ini. Ini adalah MOSFET high voltage ya guys, jadi tegangannya itu di atasnya 750 watt. Kok watt, buset, main jelek guys ya, di atas 750 volt ya guys. Kemungkinan ini adalah MOSFET tegangan tinggi di angka 800 volt ke atas ya guys. Ini kalau rusak susah nyarinya guys, karena ukurannya kecil ya. Untuk harga 70.000 ya dapatnya seadanya ya guys, tanpa proteksi, tanpa alarm, dan tanpa LED proteksi juga. Untuk USB nya ini pakai IC LM7805 ya guys. Jadi ini maksimal output 1 ampere, kalau di sini 2 ampere ya. Kalau lebih dari 1 ampere ini akan overheat ya guys. Oke, seperti ini adalah dalaman dari inverter Sunpro 220 watt. Ini adalah wattnya ini VA ya guys, volt ampere ya, jadi nggak murni. Ada power faktornya juga 0,8 ya, itu standar PLN. Jadi ini keluarannya real mungkin di angka setengahnya, ini 110 watt ya. Kemarin saya sempat coba juga di 150 watt, itu tegangannya drop menjadi 180 volt. Oke, mungkin videonya hanya sampai sini. Yang penasaran dengan dalamannya seperti ini semua komponennya jenis SMD ya guys, kecuali MOSFET, dioda, sama kapasitornya ini. Kalau lainnya rusak sudah, ini tamat riwayatnya guys ya. Ini juga ada yang hilang komponennya. Oke, sekian dulu video dari saya Swallow Electro, terima kasih. Gak nyetrum guys, kebal listrik aku guys.